Inter incar pemain River Plate sebagai calon pengganti Perisic. Menurut laporan dari media Argentina, Radio Continental, bahwa Nerazzurri telah mengincar Angileri sebagai calon pengganti Ivan Perisic, yang kontraknya segera berakhir di klub. Angileri, berusia 28 tahun tidak bersedia memperpanjang kontraknya dengan raksasa Argentina itu, dan Inter termasuk di antara klub yang tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Kontraknya akan berakhir di klubnya pada Juni 2022. Angileri lahir di Argentina tetapi memiliki paspor Italia dan oleh karena itu ia tidak akan memenuhi kuota untuk pemain non-Uni Eropa. Nerazzurri sedang mempertimbangkan sejumlah opsi di sisi kiri, karena negosiasi kontrak baru Ivan Perisic di klub belum menemui titik terang, di mana kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2022. Sergio Gomez mengaku tak tahu soal minat Inter. Inter tengah mencari bek sayap kiri baru sebagai calon pengganti Ivan Perisic yang kontraknya berakhir di Giuseppe Meazza pada Juni 2022. Profil yang lebih muda kemungkinan akan diprioritaskan sebagai pelapis Robin Gosens untuk musim depan, dan kampanye produktif Gomez di Liga Belgia bersama Anderlecht dipandang sudah cukup memadai untuk melengkapi posisi bek sayap kiri Inter. Dalam sebuah wawancara dengan Cadena SER, pasca kemenangan 3-2 tim nasional Spanyol U21 atas Slovakia, pemain berusia 21 tahun itu menyatakan bahwa dia mengaku tidak mengikuti rumor minat dari Nerazzurri. Saya hanya fokus pada sisa beberapa bulan terakhir musim ini, saya berkonsentrasi pada tim nasional, pada klub saya, dan saya memanfaatkan semua peluang saya. Sungguh saya tidak tahu apa-apa tentang berita tersebut, ujar Gomez. Pinamonti, saya banyak belajar di bawah Antonio Conte. Pinamonti tengah menikmati musim ini dengan gemilang bersama Empoli sebagai pemain pinjaman dari Nerazzurri, di mana ia sukses memecahkan rekor gol atas namanya sendiri. Pemain berusia 22 tahun itu hampir selalu menjadi starter di tim Tuscans, suatu pencapaian yang jauh lebih baik ketimbang musim lalu di bawah asuhan Conte. Bagi kebanyakan pemain muda, minimnya menit bermain ini bisa membuat mereka frustasi, tetapi tidak bagi Pinamonti yang justru merasa bahwa dirinya mendapat hal-hal positif selama dilatih Conte meski hanya tampil selama 172 menit di semua kompetisi pada musim lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan performanya saat ini bersama Empoli di mana ia berhasil menjadi striker yang lebih produktif dengan mencetak 9 gol dan menyumbang 2 assist dalam 29 laga di ajang Serie A. Seringkali orang mengatakan kepada saya bahwa itu adalah musim yang gagal, tetapi faktanya saya tumbuh pesat. Sejak awal saya sudah tahu akan kesulitan mendapat menit bermain, karena sudah ada banyak penyerang berkualitas di sana, ujar Pinamonti. Inter dan AC Milan harus menghabiskan 15 miliar euro untuk studi kelayakan stadion baru. Perdebatan publik seputar pembangunan stadion baru di Milan sekarang tampaknya tak terelakkan, dan sementara klub-klub bekerja sama, mereka semakin tidak sabar. Studi kelayakan baru tampaknya menjadi bagian wajib dari proses tersebut, dan Nerazzurri serta Rossoneri harus menanggung biayanya. Dengan penundaan dan kemunduran yang meningkat seperti ini, masih harus dilihat apakah klub akan semakin dekat untuk mencari lokasi alternatif untuk stadion. Inter bisa menjual Stefan De Vrij untuk mendanai kepindahan Bremer. De Vrij telah berada di jantung pertahanan Nerazzurri sejak kedatangannya dari Lazio dengan status bebas transfer pada musim panas 2018, tetapi mungkin sudah saatnya untuk perubahan pemandangan bagi pemain Belanda itu. Agen bek Mino Raiola telah mengatakan kepada Inter bahwa dia akan menyatakan minat pada pemain dan kembali dengan tawaran apapun yang masuk, dengan valuasi 20-25 juta dalam pikiran. Jika De Vrij dijual, maka prioritas Nerazzurri adalah mengontrak Bremer sebagai penerus jangka panjangnya, dengan performa pemain berusia 24 tahun ini musim ini untuk Torino telah menjadikannya sebagai profil ideal.
Tidak ada alasan Paulo Dybala tidak akan bergabung dengan Inter. Dybala akan meninggalkan Bianconeri pada akhir musim ketika kontraknya berakhir, tetapi pindah ke tim lain di Serie A tidak menghalangi sama sekali dengan Nerazzurri sebagai godaan yang paling mungkin. Inter bisa merekrutnya jika mereka mendapatkan gaji Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan Matias Vecino dari pembukuan mereka, sementara Quinternews melaporkan bahwa penjualan Lautaro Martinez tidak diperlukan untuk membuka jalan baginya. Namun, Nerazzurri harus melawan minat Atletico untuk mendapatkan tanda tangannya, sementara PSG juga akan mencari penyerang dengan Mauro Icardi yang kemungkinan akan dijual dan Kylian Mbappe dan Angel Di Maria akan pergi dengan status bebas transfer. Inter target Jordan Veretout gelisah di Roma karena perubahan sistem. Perubahan permanen pada sistem oleh pelatih Jose Mourinho telah membuat tim mereka bergerak dari memiliki 3 gelandang tengah menjadi hanya 2 di depan 3 bek, dengan gelandang tengah memiliki tanggung jawab yang lebih defensif. Gaya permainan Veretout tidak begitu cocok untuk bermain dalam peran yang lebih tertutup ini untuk striker dan bek sayap karena penandatanganan Januari Sergio Oliveira, dan orang Prancis itu merasa tidak nyaman di dalam tim. Menurut Foot Mercato, semua Inter, AC Milan, dan Marseille telah tertarik pada Veretout sejak musim panas lalu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meningkatkan minat mereka sekarang karena dia tampaknya tersedia. Inter menempatkan pembicaraan untuk striker Sassuolo Gianluca Scamacca. Nero Verdi menilai sang striker sekitar 40 juta euro, investasi yang signifikan bagi Nerazzurri, tetapi tujuan mereka adalah untuk mencapai kesepakatan baik dengan pinjaman yang dibayar dengan kewajiban pembelian atau membuat penawaran pemain plus tunai. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di bagian depan ini, tetapi mengingat pembicaraan sejauh ini positif, pemain lebih memilih pindah ke Nerazzurri, dan dia telah menolak tawaran dari Borussia Dortmund, Arsenal, dan Newcastle United. Mereka merasa itu tidak ada terburu-buru. Untuk saat ini, Inter ingin fokus secara eksklusif untuk mendapatkan hasil penting menjelang musim berjalan, dengan trofi di Serie A dan Coppa Italia menjadi keseimbangan. FIFA menyetujui peraturan baru untuk pinjaman pemain menjelang musim depan. Peraturan baru termasuk peraturan khusus tentang rincian dan jangka waktu yang harus ditentukan dalam kontrak pinjaman, dan juga termasuk peraturan baru yang melarang hubungan pinjaman antara dua klub. Di bawah aturan baru, satu klub tidak boleh meminjamkan lebih dari 3 pemain dari satu klub lain, dan sebaliknya, satu klub tidak bisa meminjamkan lebih dari 3 pemain ke satu klub lain. Untuk musim depan, klub akan diizinkan untuk meminjamkan atau mengeluarkan 8 pemain sekaligus, tetapi ini hanya akan menjadi masa transisi karena pada musim 2023-24 akan dikurangi menjadi 7 pemain, dan pada 2024-25, menjadi 6 pemain.